nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 5 Psikologi Agama. Perkenalkan, nama saya Rita Ratnasari dan teman saya Ila Nuril Haq. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul Kepribadian dan Sikap Keagamaan. Untuk itu langsung saja pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Teh Ila Nuril Haq. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Teh Rita sebagai moderator. Adapun yang akan saya sampaikan yaitu mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari jurnal penelitian ini yang pertama itu karena setiap individu itu memiliki kepribadian yang unik. Nah, apa yang dimaksud dengan kepribadian? Kepribadian merupakan karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan, pemikiran, dan perilaku-perilaku. Jadi, setiap orang itu mempunyai perasaan, pemikiran, dan perilaku yang berbeda-beda. Nah, kepribadian itu memiliki banyak tipe yang berbeda, di antaranya kepribadian biologis, sosiologis, dan juga psikologis. Nah, kami mengutip dari Hippocrates dan Galenus yang mengenai tipe kepribadian bahwa seseorang itu mempunyai 4 kepribadian. Yang pertama itu adalah koleris, yang kedua melankolis, yang ketiga pragmatis, dan yang keempat sanguinis. Nah, kepribadian itu sangat berpengaruh untuk setiap individu. Sikap keagamaan. Nah, sikap keagamaan dalam diri setiap orang itu berbeda-beda. Nah, lalu bagaimana sikap keagamaan di kota dan di kampung? Sikap keagamaan di kota ini tentu berbeda dengan yang di kampung. Jangankan di kota, di kampung saja masih banyak orang yang melenceng dari ajaran agama Islam. Nah, karena itu disebabkan oleh misalkan minimnya pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat sehingga banyak sekali perbuatan atau sikap yang melenceng. Nah, untuk itu peneliti bermaksud meneliti bagaimana kepribadian masyarakat di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalwaru, serta bagaimana masyarakat di sana menyikapi mengenai sikap keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya kami mengidentifikasi masalahnya. Yang pertama itu mengenai beragamnya kepribadian masyarakat di Desa Tegalsari dan juga tingkat kesadaran masyarakat di Desa Tegalsari terhadap sikap keagamaan dan juga pengaruh kepribadian yang berdampak pada sikap keagamaan. Adapun masalah yang akan kami teliti yaitu yang pertama, bagaimana kepribadian masyarakat di Desa Tegalsari. Yang kedua, bagaimana sikap keagamaan masyarakat di Desa Tegalsari, dan yang ketiga, bagaimana pengaruh kepribadian terhadap sikap keagamaan masyarakat di Desa Tegalsari. Nah, untuk meneliti masalah tersebut, peneliti membuat sebuah kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini sebagai pijakan dalam menentukan arah penelitian supaya penelitian itu terfokus. Nah, adapun alur penelitiannya, yang pertama, mengenai kepribadian dan sikap keagamaan tersebut, apakah ada hubungan atau saling berpengaruh? Kami ingin meneliti sejauh mana kepribadian masyarakat dengan sikap keagamaan itu bisa berhubungan atau saling berpengaruh. Nah, dengan kami melakukan sebuah tes kepribadian. Lalu, setelah melakukan tes kepribadian terhadap masyarakat di Desa Tegalsari, kami melakukan wawancara dan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai sikap keagamaan. Nah, dengan itu kami bisa melihat sejauh mana hubungan atau kepribadian dengan sikap keagamaan yang saling berkaitan. Nah, dengan demikian memang ada beberapa kepribadian dengan sikap keagamaan yang berpengaruh. Lalu, apa sih tujuan dari
dari penelitian ini, tujuan yang pertama untuk mengetahui kepribadian masyarakat di Desa Tegalsari, yang kedua yaitu untuk mengetahui sikap keagamaan masyarakat di Desa Tegalsari, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh kepribadian terhadap sikap keagamaan masyarakat di Desa Tegalsari. Nah, tentunya penelitian ini ada kegunaannya. Yang pertama ada kegunaan teoritis, dan yang kedua ada kegunaan praktis. Nah, kegunaan penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, serta untuk menjelaskan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nah, adapun kegunaan teoritisnya, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana kepribadian seseorang dan sikap keagamaan seseorang sehingga dapat dijadikan suatu pengetahuan baru. Nah, adapun kegunaan praktisnya, yang pertama bagi masyarakat. Nah, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai bagaimana kepribadian seseorang serta sikap keagamaan seseorang sehingga masyarakat dapat saling memahami satu sama lain dan juga dapat saling bertoleransi dengan sesama masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu bagi peneliti. Nah, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi pengetahuan kepada penulis atau peneliti agar lebih dapat memahami dan mengatasi permasalahan dalam penelitian. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori atau konsep. Yang pertama mengenai kepribadian. Nah, kepribadian menurut Sobur yang mengutip definisi kepribadian dari Allport sebagai berikut. Nah, personality is a dynamic organization within the individual of two psychophysical systems that determine his unique adjustment to the environment. Maksud dari definisi Allport bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, kepribadian ini merupakan sesuatu yang unik atau ciri khas dari seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik itu menggunakan perasaan, pemikirannya, ataupun dengan perilaku-perilakunya. Nah, yang kedua yaitu tipe-tipe kepribadian. Dalam dunia psikologi terdapat 4 tipe kepribadian yang diperkenalkan oleh Hippocrates. Yang pertama yaitu tentang koleris, yang kedua melankolis, yang ketiga plagmatis, dan yang keempat sanguinis. Apa yang dimaksud dengan sanguinis? Nah, sanguinis ini mempunyai ciri-ciri kepribadian yang seperti memiliki sifat ekstrovert, yaitu pembicara dan selalu optimis. Dan dari segi emosi, ciri seorang sanguinis ini merupakan kepribadian yang menarik, yang suka bicara, menghidupkan acara, rasa humor yang hebat, dan juga antusias. Nah, dari segi pekerjaan, sifat seorang sanguinis ini yaitu sukarelawan untuk bekerja dan juga memikirkan kegiatan baru dan punya energi dan antusiasme yang tinggi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kepribadian melankolis? Kepribadian melankolis ini pada dasarnya mempunyai sifat introvert, yaitu kebalikan dari sifat sanguinis tadi yang ekstrovert. Nah, pemikir dan pesimis. Nah, dari segi emosi, ciri seseorang melankolis ini dia mendalam dan penuh dengan pemikiran. Dia selalu menganalisis dan juga serius, tekun, serta penuh dengan kesadaran, idealis. Nah, dari segi pekerjaan, sifat seorang melankolis ini yaitu berorientasi pada jadwal, perfeksionis, standarnya tinggi, dan juga sadar perincian. Nah, dari segi pertemanan atau sosialisasi, seorang melankolis ini mempunyai sifat yang hati-hati dalam berteman, menetapkan standar tinggi, dan juga ingin segalanya dilakukan dengan benar. Nah, selanjutnya yaitu seorang koleris. Seorang koleris pada dasarnya mempunyai sifat ekstrovert, nah, pelaku dan optimis. Dari segi emosi, seorang koleris ini berbakat dalam memimpin, dinamis dan aktif, dan juga berkemauan kuat dan tegas, serta memiliki motivasi yang untuk berprestasi, dan juga dia merasa bebas dan mandiri. Dari segi sosialisasi, seorang koleris ini tidak terlalu perlu teman. Nah, dia mau memimpin dan mengorganisasi, serta biasanya
selalu unggul dalam keadaan darurat, mau bekerja untuk kegiatan dan juga memberikan kepemimpinan yang kuat. Nah, selanjutnya yaitu seorang pragmatis. Seorang pragmatis pada dasarnya ia mempunyai sifat yang introvert dan juga dia pengamat serta pesimis. Nah, dari segi emosi, pragmatis itu merupakan kepribadian yang rendah hati, mudah bergaul dan juga santai, tenang dan sabar, serta simpatik dan baik hati. Dari segi emosi, dia sering menyembunyikan emosi, bahagia menerima kehidupan. Adapun dari segi sosial, pragmatis mempunyai sifat yang mudah diajak bergaul, menyenangkan, pendengar yang baik, dan punya belas kasihan dan perhatian. Demikian mengenai teori tentang tipe-tipe kepribadian. Selanjutnya yaitu mengenai sikap keagamaan. Apa yang dimaksud dengan sikap dan apa yang dimaksud dengan keagamaan? Nah, sikap dalam pengertian umum dipandang sebagai seperangkat reaksi-reaksi afektif terhadap objek tertentu berdasarkan hasil penalaran, pemahaman, dan penghayatan individu. Nah, sedangkan keagamaan berasal dari kata agama yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Menurut WJS Purwadaminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa keagamaan diartikan dengan sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau sesuatu mengenai agama. Nah, jadi sikap keagamaan dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak dengan cara tertentu yang berkaitan dengan masalah agama. Misalnya, berlaku baik kepada setiap orang, menghayati nilai-nilai agama yang dicerminkan dalam tingkah laku dan perbuatan, dan juga melaksanakan kewajiban terhadap agama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Teh Ila yang telah memaparkan pembahasannya. Selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan memaparkan metode penelitian yang kami gunakan ya. Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif. Ya, menurut Sugiono 2009 halaman 15, penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengumpulan sampel sumber data dilakukan secara purpositif. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Waktu dan tempat penelitian yang kita gunakan ya, waktunya itu selama 2 minggu kurang lebih, dan untuk tempat itu di Kampung Babakan Mangga, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Negara Indonesia. Subjek dan objek penelitian. Untuk subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tegalsari, sedangkan untuk objek penelitian ini adalah kepribadian dan sikap keagamaan masyarakat di Desa Tegalsari. Untuk instrumen penelitian, instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut. Dan untuk teknik pengumpulan data di sini ya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Esterbeth dalam Sugiono 2009 halaman 317. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dan tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat semi terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka
Hal lain yang perlu dipersiapkan dalam wawancara yaitu perekaman suara, ya, voice recording, dan beberapa alat tulis bila diperlukan. Untuk hasil penelitiannya, setelah dilakukan penelitian di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan hasil wawancara dan tes kepribadian yang dilakukan, diketahui bahwa kepribadian masyarakat di Desa Tegalsari setelah melakukan tes kepribadian adalah sangat beragam. Ada masyarakat yang berkepribadian sanguinis, pragmatis, dan koleris. Dari hasil yang dilakukan oleh peneliti, tidak menemukan yang berkepribadian melankolis. Apa itu melankolis? Seperti yang dipaparkan oleh Teh Ila, ya, melankolis itu, tetapi banyak menemukan yang masyarakat itu berkepribadian sanguinis. Dan setelah peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat tentang bagaimana mereka bersikap baik dengan Tuhannya, dirinya, dan lingkungannya, peneliti menemukan sikap keagamaan masyarakat di Desa Tegalsari yang sangat beragam, dari aspek toleransi terhadap agama lain, terus sikap peduli terhadap sesama umat muslim, kepercayaan, terus antusias dalam mengikuti kegiatan keagamaan atau terjun langsung menjadi panitianya, dan bagaimana mereka memikirkan masa depan putra-putrinya dengan keagamaan tersebut. Jadi mereka lebih ke mengutamakan, ya, cita-cita dan masa depan putra-putri mereka. Analisis dan pembahasan. Setelah melakukan tes kepribadian dan wawancara kepada masyarakat Kampung Babakan Manggah, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, beberapa ternyata berkepribadian sanguinis, ya, di mana kepribadian tersebut termasuk yang ceria, aktif, dan membara. Sikap keagamaan masyarakat yang memiliki kepribadian ini juga sesuai dengan kepribadiannya. Mereka cenderung yang paling aktif di desa soal kegiatan keagamaan. Dalam wawancara, mereka mengatakan bahwa sering mengikuti kegiatan keagamaan, bahkan berpartisipasi langsung dalam kegiatan tersebut. Namun ternyata, ya, ada individu pragmatis yang juga senang mengikuti kegiatan keagamaan, bahkan tidak memedulikan jarak. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian tidak mempengaruhi seseorang untuk ikut kegiatan keagamaan. Dalam kesadaran beribadah, bukan hanya individu yang berkepribadian sanguinis saja, namun koleris dan juga pragmatis cenderung menunjukkan rasa tidak suka terhadap orang yang tidak beribadah, serta tidak lupa untuk mengingat dan menegur ketika ada orang yang tidak beribadah, dan selanjutnya diserahkan kepada individu masing-masing. Dalam hal membantu orang lain atau tetangga sekitar yang terkena musibah atau kesulitan, terdapat sedikit perbedaan antara sanguinis, koleris, dengan pragmatis, di mana individu sanguinis dan koleris cenderung selalu ingin membantu, karena mereka berpendapat bahwa ketika kita membantu seseorang, maka ketika kita memerlukan bantuan, mereka akan membantu kita. Berbeda dengan pragmatis, ya, sedangkan individu pragmatis memiliki sifat mudah dipimpin, cenderung mereka tidak akan membantu ketika memang mereka tidak dibutuhkan. Apabila tidak dimintai bantuan, mereka tidak akan membantu. Jadi harus diminta dulu bantuan, gitu, ya, kalau individu pragmatis itu. Dalam hal ini, kepribadian memiliki pengaruh terhadap sikap keagamaan seseorang dalam ranah sosial. Dalam hal toleransi, ketika ada mazhab atau agama yang berbeda, semua masyarakat berdasarkan kepribadiannya yang kami wawancarai cenderung akan saling menghormati, ya.
dan tidak akan mengganggu keyakinan masing-masing. Dan dalam hal kepercayaan terhadap mistis maupun mitos, yang ada kepribadian sanguinis cenderung positif dan percaya dan menganggap hal itu ada, namun tidak ingin terlalu mempercayai. Sedangkan kepribadian koleris cenderung percaya karena hal-hal dari zaman dulu dan yang sering orang zaman dulu katakan selalu terjadi, ya. Jadi selalu mempercayai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada antusias untuk mencari tahu kebenaran untuk individu koleris, sedangkan sanguinis yang selalu antusias, selalu mencari dan tidak berhenti sebelum apa yang ia ingin capai. Dalam beberapa fenomena tersebut memperlihatkan bahwa tidak semua kepribadian mempengaruhi sikap keagamaan seseorang. Dapat disimpulkan bahwa sikap keagamaan seseorang tidak selalu dipengaruhi kepribadiannya. Namun, tidak sedikit juga kepribadian yang mempengaruhi sikap keagamaan. Baik itu kepribadian sanguinis, koleris, plagmatis maupun melankolis. Kepribadian tersebut memiliki sudut pandang dan keinginan yang berbeda dalam bersikap dan beragama. Karena itu, perlu kesadaran yang lebih lagi dari setiap individu untuk bersikap dan beragama dengan baik. Banyak hal yang mempengaruhi seseorang enggan mengikuti kegiatan keagamaan, contohnya kepribadian. Diharapkan masyarakat lebih bisa saling memahami kepribadian masing-masing agar dalam bersikap antar sesama tidak ada rasa acuh tak acuh maupun salah paham. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Rita Ratnasari sebagai moderator mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum